Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Kak, kita lanjut ke pelajaran matematika. Pelajaran kelima ya Kak. Buka bukunya di halaman 123. Sudah ya Kak? Dibuka halaman 123. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menyajikan data. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan di sini adalah hasil ulangan matematika kelas 5. Ya, kalian ingat kembali menyajikan data yang sudah kalian pelajari. Kemarin kita sudah membahas mengenai membaca diagram batang, diagram garis, ya, diagram gambar, dan juga ada diagram dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Di sini ada hasil ulangan matematika kelas 5. Ada nilai 7, 6, 6, 8, 9, 10, 6, 7, dan seterusnya. Nah, langkah-langkahnya yang perlu kalian perhatikan, kalian tentukan dulu data yang terendah sampai yang tertinggi. Selanjutnya, kalian tulis data dari yang terendah terlebih dahulu, yaitu ada nilai 5. Ya, di sini ada nilai 5 paling rendah. Nah, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita buat turusnya dulu, ya. Anak yang mendapatkan nilai 5 ada berapa? Kita hitung. Coba kita perhatikan, ya, ada 1, 2, ya, ada 2 anak. Banyaknya siswa 2. Nilai 6, yang dapat nilai 6 ada 6 anak. Ya, kita buat garis terlebih dahulu turusnya. Banyaknya siswa ada 6. Oke ya Kak, paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke diagram gambar ya. Penyajian data dalam diagram gambar. Kemarin kalian sudah bisa ya bagaimana caranya membaca diagram gambar. Sekarang kita membuat atau menyajikan sebuah data dalam bentuk diagram gambar. Buka halaman 124. Di sini ada penjualan buku ya di bulan Januari sampai Mei. Ya, di bulan Januari buku yang terjual ada 25. Februari ada 40, Maret 45, April 15, dan Mei 50. Nah, langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan adalah kalian tentukan gambar yang akan kamu buat ya, karena di sini buku, kalian boleh membuat gambar sebuah buku. Selanjutnya, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Contohnya, buku warna hijau atau warna biru. Nah, warna biru bisa mewakili 10 buah buku. Nah, di situ ya. Terus ada buku warna merah. Ya, buku warna merah itu bisa mewakili 5 buah buku. Selanjutnya, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Perhatikan di halaman 124 ya Kak. Di sini ada diagram gambar. Ya. Buku biru di bulan Januari. Buku birunya kok ada 2, Bu? Iya, karena satu buku warna biru itu mewakili 10. Ya, 10 tambah 10 dan 5 itu mewakili 5. Berarti berapa? 10 tambah 10 tambah 5.
hasilnya 25 ya Kak. Oke, sampai di sini paham ya Kak? Kita lanjut ke penyajian data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan di halaman 125. Di sini ada tinggi badan beberapa anak di kelas 5 ya. Ada Alif, Bayu, Edo, Fitri, Mita. Tinggi badan Alif yaitu 150, Bayu 144, Edo 140, Fitri 145 dan Mita 142. Kita buat diagram batangnya ya Kak. Nah, di sini tinggi badan Alif yaitu 150. Kita buat diagram batangnya sampai 150 ya Kak. Kita buat sumbu tegak dan mendatarnya dulu ya. Tegak sumbunya dulu kita buat. Lanjut kita tuliskan nama siswa ya. Ada Alif, Bayu, Edo, Fitri dan Mita. Tinggi badannya juga kita tulis dari paling rendah ya, 125, 130, 135, bisa kelipatan 5 ya Kak. Buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel ya. Ini batangnya kita buat sesuai dengan data yang ada di tabel ya. Karena Alif tinggi badannya 150, kita buat diagram batangnya ya. Batangnya kita tarik sampai 150. Ya Kak? Paham ya Kak sampai di sini? Kita lanjut menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Di sini adalah data tentang penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 5 bulan. Ya. Di bulan Januari banyaknya penjualan ada 25 buku. Di bulan Februari ada 40 buku, Maret 45 buku, April 15 buku, Mei 55 buku. Langkah-langkah dalam membuat diagram garis tentu berdasarkan data kita harus buat terlebih dahulu nama bulan pada sumbu mendatar ya. Kita buat nama bulannya di sini ya pada sumbu mendatar. Setelah itu dan banyaknya penjualan buku pada sumbu yang tegak. Nah, ini banyaknya buku yang sudah terjual. Buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel. Kita tarik ya, di bulan Januari sudah terjual 25 buku. Kita tarik di sini. Kalau sudah, kasih titik tebal di sini ya, pertemuan antara bulan dan penjualan buku ya. Banyaknya penjualan buku di bulan Januari ya Kak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, di sini ada golongan darah A, B, AB dan O. Banyaknya kantong darah ada 70 ya, golongan darah A ada 70, golongan darah B ada 63 kantong darah. Golongan AB, golongan darah AB yaitu ada 35 kantong darah. Dan golongan darah O ada 112 kantong darah. Nah, langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan dalam membuat diagram lingkaran ya, kita tentukan berdasarkan tabel ya Kak.
Tentukan jumlah seluruh data terlebih dahulu. Ada 70 darah golongan A, ya. Ada 63 ditambah 63 kantong darah golongan darah B, ditambah 35 kantong darah golongan darah AB, dan serat ditambah 112 kantong darah golongan darah O. Jumlahnya ada 280 kantong darah. Selanjutnya, tentukan besar sudut atau persentasenya dari setiap golongan darah. Nah, kalau ini ya, ini dilihat dari besar sudut ya. Kalau dalam satu lingkaran itu ada 360 derajat. Perhatikan, golongan darah A ada 70 kantong darah. 70 per 280. Karena jumlah seluruh kantong darahnya ada 280. Kali 360 derajat sama dengan hasilnya adalah 90 derajat. Berarti golongan darah A pada pada diagram lingkaran kita buat menjadi 90 derajat. Perhatikan ya Kak di sini. Selanjutnya, golongan darah B ada 63 per 280 kali 360 derajat sama dengan 81 derajat. Ini golongan darah B. Ya Kak. Sudah paham ya Kak? Selanjutnya, buatlah lingkaran lalu bagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini adalah sebuah lingkaran ya Kak. Dibagi sesuai dengan besarnya sudut ya. Di sini 90 derajat, 81, 45, 144. Kita bagi sesuai dengan hasil yang sudah kita dapatkan berapa derajat. Jika semua data telah digambar, buatlah keterangan di setiap bagian lingkaran tersebut. Nah, ini keterangannya. Golongan darah A ada 90 derajat. Golongan darah B ada 81 derajat dan seterusnya ya Kak. Oke, sampai di sini ya Kak penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, tugas untuk kalian kerjakan di halaman 128 latihan 2 nomor 1 sampai nomor 5 ya Kak. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.